semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madzhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama beliau Jaya Kudus namanya Asnawi. Pak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras ya mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya. Lalu aku mangkal be Mustafa, kecuali Mustafa itu rada kurang ajar dan. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liane ya KW ini ya. Ya ono sing apik, ono sing. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu nggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mengenai kalau radi dendam, mau ikut dok masalahnya itu dok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mantul. Ya akhirnya ya toleransi, no? Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara seneng dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafawul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenis Abdul Qadir Jilani itu bowling amen gendaan iki. Jajal. Iku idolamu Sultanul Auliya duplikate amen apa? Gendaan. Iki rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido ya keliru. Jenakno iku ya tafawul. Sawae sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal hub wal budhi ya. Ya ana senenge ya ana gedhingban ora wis. Ya sudah. Aku ndek kanca dhisik ngaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare dek Gus jenenge kok asik, apik kan ana sembarang. Tutur kan. Iku jeneng ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak akeh anak dene tangga-tangga nih. Seneng kok ngono kok opo. Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu, Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraat asapa. Qurtubi itu ahli tafsir. Nih sinten? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarangnya Anatul Ibn marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi Seto. Wah itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwocok. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kitab. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu simbol roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya. Nah, karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya. Nak mlebu ya kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik lho magunane wis panas banyu ora molak-malik. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul lagi. Sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul. Itu keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu, tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid, maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya ya randang butan, maksudnya ngeramekno itu ya masjid itu diramekno nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunnah, yang penting Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram.
Ini alhamdulillah yang ikut ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren. Masuk relevan kabeh. Masuk bojo kula nang Mekah. Mbah Mun kemarin saya ikut melepas saya ke Mekah. Ini tahun ini transit paling banyak keluarga kula haji. Di kula bulik-bulik kula misanan to. Kula gentenan kelabet ngaji. Jadi kula ditawani kaji. Apa jane jadi pegawai kaji, pokoke ngurusi wong-wong kaji. Kula sebenarnya kapan-kapan aku juga kaji sing. Tapi kula wis kaji kapan-kapan. Yes. Penting nek kangen di. Tapi ini nembe tren sing ngarep-ngarep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahudu hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Ngono. Umrah maknane ngramen. Tawaf maknane muter. Nah sehingga sa'i rungokno tenan iki. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus paman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyat tawafina. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya, ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini, agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik, dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf muter. Malah istilah Quran fala junaha alaihi ayat tawafat. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya. Ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah kayak masjid, kayak musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger? Di mereka roh maknane tapi seneng Islam. Wajo, bisa dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloknya ya tenanan, jadi angel. Kok protes berkorok adat NU banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Nah misalnya kula terus sama jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini, apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Dia nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Lane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ra istiqomah tapi ngangkangi. Lu banyak loh alumni pondok nganggur gara-gara imamnya masjid istiqomah. Sehingga tidak ada kandidat yang bisa masuk. Lo kecuali istiqomah mulang, karena ono sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang, asal Fatihah muni kan selesai. Mau iku ae diulang-ulang. Nah nak maca kitab tiap hari ganti bab. Nah sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap diganti. Ayo sing ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebok neraka yakin. Lho neraka Kang, maca hukume Allah mek Rasul salah ku taruhane. Aku ra trimo dibaca cara KPK neraka Gustiku. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh iya isen to, misal pengganti Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi plus tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek wis kesuwen ya. Lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah itu piye.
Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam, imam masih boleh meraih, karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiah. Kalau nanti nerang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu ormas. Saya tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini apa sih? Beduan ya. Neng kene jek ana greng terus, ngerti ke greng? Gon pring-pring. Apa napa Pak? Sing disone serem, sing biasane gone gerduwe lho. Apa? Wingit. Biasane ning wit apa? Sing kancamu lho, biasane ngono. Apa jadi? Gak lah sing wingit sing seru, greng nak carane. Apa gak wis, Pak? Ringen, pokoknya ringen terus pring sing. Nah, ini kan ada masjid Beduan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid Beduan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dan ini saya masuk yang greng kan. Neng wingit. Tapi nang kono dipasang musola, neng pojok-pojok pasang musola, Melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak neng masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Makanya setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana gitu. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adzan. Adzan dinteni bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Ini masalahnya pujian ya bid'ah. Bar adzan karepe wis santai-santai jebule ana wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo. Jadi ini banyak menyenangkan setan punya jalan kritik-kritik itu. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud, sumya musholan mergo tempat sholat. Jadi nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau dikai ini wong liya terus gawe musola dhewe. Nah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lu sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan ya saake mursyid. Gak bebas ya. Waduh Gus Pak.